Halo guys, uh, welcome back to my channel YouTube. Halo YouTuber, di sini saya akan menjelaskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan GS. Perkenalkan, nama saya Aldo, umur 21, NIM 18 19 10 50 10 33. Asal dari Jember. Di sini saya menempuh di perencanaan wilayah kota Universitas Jember. Untuk selanjutnya dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan GIS, untuk hubungan salah satu di kegiatan luar kampus membangun desa dengan GIS, yang mana kaitannya perlu dikembangkan lebih lanjut dalam perkembangannya. Ya, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kampus Merdeka itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk pengertian GS dalam membangun desa. Kemudian juga ada poin yang ketiga, yaitu untuk hubungan apa ini, hubungan antara keduanya dari pengertian kampus Merdeka itu, kemudian hubungan tentang kaitannya dengan GIS, dan nantinya bisa outputnya untuk menghasilkan membangun desa itu sendiri. Kemudian untuk poin yang keempat, ya, program yang dihasilkan, yaitu output dari penjelasan materi yang nantinya saya akan jelaskan output hasil nanti. Ya, untuk selanjutnya di Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Kampus Merdeka adalah salah satunya adalah hak belajar di 3 semester di luar kampus studi, program studi. Program tersebut merupakan amanah yang dari berbagai regulasi landasan hukum pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan penjaminan mutu kedepannya dalam pembelajaran dan sebagai jaminan mutu untuk lulusan dalam pendidikan tinggi yang ada di universitas PTN lainnya. Kemudian untuk memberikan kebebasan, kemudian untuk kebebasan dalam otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokrasi dosen yang dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, seperti halnya serta mahasiswa yang diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang sesuai untuk disukai, yang nantinya untuk dikembangkan lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Untuk pengertian GS sendiri, GS merupakan sistem perangkat lunak pada komputer yang digunakan untuk mengumpulkan untuk pemeriksaan ataupun juga mengintegrasikan dan juga menganalisa suatu informasi yang mengenai dengan data spasial dan geospasial dan berkaitan dengan informasi yang ada di permukaan bumi, seperti halnya outputnya untuk penentuan peta guna lahan ataupun pola lahan, seperti itu. Ya, kemudian untuk yang selanjutnya
dalam proses analisa GIS pada GIS adalah untuk menggabungkan beberapa layer data yang berbeda dengan menggunakan operasi spasial tertentu. Yang salah satunya yaitu dengan menggunakan analisis tools. Dimana analisis tool ini dalam penggunaan GIS itu sendiri banyak kegunaan di masing-masing tiap toolsnya yang perlu untuk penentuannya dari hasil output nantinya untuk ditentukan lebih detail seperti itu. Kemudian pengertian dari membangun desa, pada pengertiannya pada Merdeka Kampus Merdeka. Langsung saja, let's go. Dalam membangun desa, dalam kriterianya pembelajaran dalam kampus Merdeka ataupun kampus belajar Merdeka dalam perlunya untuk membangun desa, sebab dari penentuan Merdeka Belajar ini terdiri dari banyak poin, yaitu ada 8 poin sepertinya. Untuk salah satunya untuk membangun desa, di mana kriteria dari membangun desa itu sendiri mempunyai kriteria yang sudah ditentukan, seperti dengan halnya berdedikasi 1 ataupun 2 proyek utama dengan fokus untuk dalam peningkatan kapasitas kewirausahaan dalam bermasyarakat, UMKM ataupun BUM desa ya, seperti itu. Kemudian untuk kegunaan dalam memecahkan masalah sosial, misalnya untuk kurangnya tenaga kesehatan di suatu desa itu sendiri. Kemudian untuk pembangunan sanitasi yang tidak memadai, seperti itu. Kemudian kriteria yang kedua yaitu untuk menghasilkan dampak nyata yang di akhir kegiatan, misalnya dengan irigasi desa yang lebih memadai, kemudian operasi desa untuk menghasilkan keuntungan dari yang lebih banyak untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa itu sendiri dalam halnya keuntungan keuangan dari koperasi desa. Kemudian keterkaitannya, untuk selanjutnya untuk keterkaitannya antara Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam membangun desa dengan kaitannya GIS. Jadi dalam kesannya dengan penentuan kriteria yang sudah ditentukan tadi dalam Merdeka Kampus Belajar Kampus Merdeka, dalam perlunya untuk meningkatkan membangun desa, maka perlunya untuk hubungan antara membangun desa dan juga GS adalah sebagai berikut ya. Salah satunya untuk memecahkan masalah, kemudian untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan, kemudian dampak nyata. Untuk memecahkan masalah sendiri dapat diartikan sebagai pemecahan masalah dalam bidang spasialnya, misalnya dalam saja permasalahan menentukan lokasi untuk kegiatan usaha masyarakat, seperti itu untuk pemecahannya. Kemudian untuk peningkatan kapasitas kewirausahaan ya, untuk peningkatannya perlu dipecahkan masalah, misalnya dengan masalah lokasi usaha dengan pemetaan, maka masyarakat lebih mudah untuk mengembangkan usahanya dengan lokasi yang lebih sesuai dalam kondisi untuk dikembangkan, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu dampak nyata, di mana dampak nyata ini dapat berupa peta lokasi usaha dan hasil usaha ataupun produksi yang cenderung untuk meningkat
dan dapat meningkatkan kesejahteraan dari suatu desa itu sendiri. Dalam perkembangannya, untuk pengembangannya bisa dilihat dari kesejahteraan, kualitas hidup, kesetaraan yang adil, membuat lebih majunya kegiatan desa yang untuk dikembangkan lebih maju. Kemudian program yang dihasilkan yaitu seperti halnya untuk program yang dihasilkan yaitu apa saja, mari kita cek. Ya, jadi untuk peningkatan kualitas, seperti peningkatan kualitas dalam berupa peningkatan SDM, di mana sumber daya masyarakat ini perlu untuk ditingkatkan dalam kualitas, dalam kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian pembenahan administrasi, di mana pembenahan administrasi ini di kantor desa ataupun di suatu kantor pemerintahan yang ada di desa. Dari pembenahan ini nantinya akan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya untuk dikembangkan lebih baik agar masyarakat desa itu sendiri menjadi nyaman, tentram dan aman, seperti itu. Kemudian untuk pemanfaatan teknologi, di mana pemanfaatan teknologi ini digunakan berupa sistem informasi perencanaan berupa GS. Jadi teknologi yang digunakan ini berkaitan dengan GS dalam pemanfaatannya, seperti penentuan lahan tadi yang sudah dijelaskan, yaitu untuk menentukan suatu pengadaan lahan, kegiatan masyarakat dengan kaitannya penggunaan dari GS itu sendiri. Kemudian juga implementasi, di mana implementasi ini merupakan penyediaan ataupun hasil untuk benar-benar dihasilkan nantinya. Jadi untuk dikembangkan kesejahteraannya melalui dengan implementasi dari membangun desa itu sendiri dengan penyediaan yang sudah dijelaskan tadi dalam peningkatan kualitas, pembenahan administrasi, kemudian penguatan teknologi dan sumber daya masyarakat kaitannya. Kemudian untuk peningkatan kualitas, dalam hal ini ya, dalam dijelaskan bahwa terdapat 3 poin tentunya. Untuk poin yang pertama yaitu untuk pengenalan sistem informasi perencanaan, kemudian yang kedua untuk sosialisasi pelatihan GS, kemudian yang ketiga sosialisasi pentingnya sistem informasi perencanaan, di mana sosialisasi ataupun pelatihan GS ini sangat perlu dikembangkan di masyarakat desa itu sendiri, sebab untuk lebih dikembangannya untuk penentuan suatu pengadaan kegiatan atau lokasi bisa dilakukan oleh sumber daya masyarakat desa itu sendiri. Dalam pemanfaatan teknologi juga, dalam teknologi yang digunakan berupa sistem informasi perencanaan berupa GS, di mana dalam penerapan sistem informasi perencanaan seperti penerapan GS dalam setiap perencanaan yang terdapat di ataupun suatu wilayah desa untuk dalam membangun kesejahteraan dalam pelayanan desa. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pembenahan administrasi di kantor desa, dalam peningkatan poinnya dalam peningkatan sistem informasi administrasi di perdesaan dengan melibatkan GS di perencanaan bidang spasial. Kemudian yang kedua tentunya pemetaan lokasi yang potensial ataupun permasalahan yang ada di wilayah perencanaan yang nantinya
potensi ataupun permasalahan ini nanti akan dikaji lebih lanjut melalui dengan pengembangan GIS perencanaan. Kemudian implementasi dalam hal ini dapat berupa pemerintahan yang lebih tegas dan kebijakan hukum yang lebih berlaku. Kemudian yang kedua, poin B, dalam implementasi lebih dikembangkan langsung akademisi masyarakat. Nah, seperti itu untuk implementasinya. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun salah tingkah laku ataupun tutur kata saya yang kurang berkenan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, next. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.